Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kita alhamdulillah dipertemukan kembali bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim LC hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita akan kembali mengkaji ilmu seputar faraid. Nanti akan dijelaskan oleh guru kita lanjutan bahasan insyaAllah. Dan antum bisa menyimak kita di Asil TV dan juga nanti di sesi akhir antum bisa bersoal jawab di 0811-755-0606 seperti biasa. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW selaku qudwah hasanah kita dalam kehidupan. Kita senantiasa bermohon salawat dan salam kita bisa tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan sapa dulu guru kita yang sudah berhadir di studio untuk kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, Ustaz ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Semoga antum dan keluarga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz, kita masih berputar atau berkisar seputar ilmu faraid seperti biasa. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas matan, Ustaz ya. Dari 84 sampai 96 kalau Anda tidak salah, Ustaz. Nanti kalau keliru dikoreksi aja, Ustaz. Dan untuk hari ini para pemirsa kita akan masuk bahasan al-hajab, kata Ustaz. Kita akan membahas halangan-halangan dalam ilmu faraid. Apakah itu yang bisa mewarisi atau siapa saja yang terhalang dalam mewarisi. Nanti akan dijelaskan oleh guru kita. Dan seperti biasa kita ingatkan untuk antum yang ingin bersoal jawab nanti untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, untuk mengecilkan volume televisi atau sebaiknya mematikan saja televisi dan lebih fokus ke telepon agar pertanyaan ataupun jawaban yang akan disampaikan oleh guru kita itu bisa lebih jelas nantinya. Baik, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan langsung mendengarkan penjelasan untuk hari ini seputar al-hajab kepada guru kita. Kita persilakan, falyatafadhal mashkura. Naam, Ustaz. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada petang hari ini kita kembali mempelajari faraid, ilmu warisan. Yang mana pertemuan yang lalu kita sudah atau saya sudah menjelaskan secara singkat matan yang berbicara tentang hajab dari matan Rahabiyah, mulai daripada matan yang atau dari bait 84 sampai kepada bait 96, dan sedikit juga kita sudah menerangkan makna-maknanya. Namun di sini kita akan lebih mendalami tentang masalah al-hajab. Al-hajab di dalam bahasa Arab mempunyai satu makna asalnya adalah mana'. Itu al-hajab, makna dasarnya itu hanya satu makna, yaitu al-mana'. Sehingga dikatakan hajib itu mani'. Hajib yang menghalangi, yaitu mani' itu yang menghalangi. Dikatakan hijab
Kenapa dikatakan hijab? Pakaian yang menutup aurat, yaitu menghalangi pandangan orang lain, orang yang tidak ada hubungan mahram kepada perempuan muslimah, supaya tidak terlihat auratnya. Yang auratnya adalah seluruh badan dan kecuali wajah dan telapak tangan menurut pendapat yang lebih kuat. Ini al-hijab, mulai dari rambut kepala ya sampai ke kaki. Itu terhijab semuanya. Sitar yang memisahkan laki-laki dan perempuan yang kita lihat di masjid-masjid itu namanya hijab. Kenapa? Karena menghalangi laki-laki dan perempuan. Ini namanya hijab. Dalam istilah ilmu faraid adalah man'u man qama bihi sababul irsi min irsihi atau ba'dhi irsihi. Adalah orang yang terhalang, orang yang mempunyai penyebab dia mendapatkan warisan, namun terhalang daripada mendapatkan warisan sebagiannya ataupun seluruhnya atau sebagiannya. Jadi ada hijab yang terhalang secara total. Contohnya di sini bait yang ke-84 yang mana di dalam bait dikatakan wal jaddu mahjubun anil mirasi bil abi ya fi ahwalin salas, bahwasanya kakek terhalang daripada mendapatkan warisan, terhalang oleh ayah dalam 3 keadaan. Jadi apa saja 3 keadaan? Ya, 3 keadaan tersebut adalah pertama, kakek bisa mewarisi semua harta yang ditinggalkan oleh cucunya. Yang pertama, yaitu dia adalah asabah. Namun ketika ayah ada, maka kakek terhalang daripada keadaan dia menjadi asabah. Ya, terhalang. Ini yang pertama, kakek bisa menjadi asabah. Asabah tersebut adalah pewarisan tanpa ada bilangan tertentu. Al-irthu bila takdir. Kalau dia sendiri yang mewarisi, maka dia menghabiskan semua harta. Kalau ada ahli waris yang lain yang mempunyai bilangan-bilangan tertentu, maka diberikan bilangan-bilangan itu kepada yang lain. Kemudian sisanya untuk asabah. Ketika bilangan-bilangan itu telah menghabiskan semua harta, lalu tidak ada sisa, maka asabah tidak mendapatkan apa-apa. Ya, ini pengertian asabah yang sudah kita pelajari. Sekarang kakek terhalang oleh ayah. Al-jaddu mahjubun bi'ab. Kakek itu terhalang oleh ayah di dalam keadaan yang setiap dalam 3 keadaan. Ini pertama tadi keadaannya adalah asabah. Ya. Pertama keadaannya asabah. Mungkin apa? Nah, slide ini bisa ditampilkan.
keadaan asabah. Ya. Jadi pertama, keadaan kakek ini asabah. Ya, ini keadaan pertama. Ini karena ada ayah maka dia terhalang. Dia tidak mendapati. Yang keadaan yang kedua adalah dengan mewarisi dengan fardun. Dengan bilangan. Jadi keadaan kedua, kakek itu mewarisi dengan bilangan. Kapan kakek itu mewarisi dengan bilangan? Ketika mayat yang meninggal atau seorang yang meninggalkan warisan itu meninggalkan anak atau keturunan yang mewarisi. Siapa saja keturunan yang mewarisi? Yaitu anak, baik laki-laki ataupun perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Ya. Baik laki-laki ataupun perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Maka kakek di sini mendapatkan 1/6 daripada harta warisan. Kakek mendapatkan 1/6 daripada harta warisan. Ketika ada anak, ada cucu. Cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki. Baik itu cucu laki-laki ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki. Terus ke bawah melalui jalur laki-laki. Ini dapat menghalangi, membuat kakek mewarisi dengan bilangan. Mewarisi dengan bilangan. Itu bilangannya berapa? 1/6. Namun ketika ada ayah, kakek itu tidak mewarisi di sini. Kakek tidak mewarisi. Ketika ada ayah, itu kakek tidak mewarisinya. Sebut jenis kakek ya. Jadi ketika ada ayah mewarisi, kakek tidak bisa mewarisi. Ya. Ketika ada ayah maka kakek terhalang. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, kakek mewarisi dengan bilangan ditambah dengan asabah. Yaitu bilangan tambah dengan asabah. Kapan itu? Andai kata anak keturunan hanya perempuan. Hanya anak perempuan. Cucu perempuan. Dari anak laki-laki. Ya, dari keturunan laki-laki. Maka kakek di sini mendapatkan 1/6 ditambah dengan sisa. Jadi kakek di sini mendapatkan 1/6 ditambah dengan sisa. Namun karena ada ayah, maka kakek ini tidak mewarisi. Karena ada ayah. Ayah mewarisi dengan cara 1/6 tambah sisa. Adapun kakek terhalang. Yang tadi dalam keadaan pertama, umpamanya yang meninggalkan ayah dan kakek saja.
Maka ayah mewarisi semua harta sementara kakek tidak mewarisi apa-apa karena terhalang secara total oleh ayah. Ayah lebih berhak. Yang kedua, umpamanya seorang meninggalkan anak laki-laki. Ya. Saya buat contoh yang sederhana. Contoh pertama, seorang meninggalkan ayah. Ya. Meninggalkan ayah. Dan kakek. Ini contoh yang pertama. Dalam keadaan pertama, seorang meninggalkan ayah dan meninggalkan kakek. Di sini ayah dapat semua harta. Ayah mewarisi semua harta. Kakek terhalang. Kakek terhalang. Jadi di sini ayah mewarisi, kakek terhalang. Ayah mewarisi, kakek terhalang. Bentuk kedua contohnya, ya. Bentuk kedua, contoh yang sederhana, seorang meninggalkan anak laki-laki dan kakek. Di sini kakek berhak mendapatkan 1/6. Kakek berhak 1/6. Anak laki-laki sisa. Anak dapat sisa. Yaitu 7/6-nya, 5/6-nya. Namun ketika ada ayah, ada ayah, ya saya buat di bawah. Ketika ada ayah, ayah dan kakek, maka ayah dapat, kakek terhalang. Ayah dapat, kakek terhalang. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, kakek bisa mendapatkan 1/6 ketika ayah tidak ada. Kemudian selanjutnya, keadaan yang ketiga. Seorang meninggalkan anak perempuan. Ini salah satu contoh yang mudah. Meninggalkan anak perempuan, meninggalkan kakek. Maka di sini anak perempuan mendapatkan setengah harta, kakek sisa. Ini anak perempuan dapat setengah harta, kakek mendapatkan sisa. Mendapatkan 1/6 dan sisa. Yang mendapatkan 1/6 ditambah sisa. Ya sama semuanya sisa juga. Ya tapi kita rinci 1/6 dia adalah bagian daripada bilangan. Karena yang meninggalkan keturunan yang mewarisi, maka dia dapat 1/6. Tentu ada sisa lagi. Ya, tidak ada ada sisa. Ya.
Sisanya adalah 5/6 daripada separuh. Daripada seperdua. Nah, sisanya itu diambil lagi oleh kakek. Jadi semuanya dia mengambil sisanya. Namun ketika ayah ada, ketika ayah ada, maka ayah mewarisi 1/6 ditambah sisa. Sementara kakek tidak mewarisi. Ya. Sementara kakek tidak mewarisi. Inilah pernyataan yang menunjukkan bahwa apabila wal jaddu mahjubun 'anil miras bil abi fi ahwalin salas. Jadi dalam 3 keadaan ini kakek terhalang oleh ayah. Kenapa? Karena hubungan ayah dengan mayit, ini mayat, ini ayah, ini kakek. Hubungan mayat dengan ayah, ya, itu lebih dekat. Hubungan mayat dengan ayah itu lebih dekat dibanding dengan kakek. Dengan demikian, kakek terhalang. Kakek terhalang. Jadi dalam 3 keadaan ini kakek terhalang. Ketika ayah tidak ada, maka kakek mewarisi dengan asobah. Andai kata kakek sendiri yang ada, cucunya miliarder atau bilioner, tinggal kakek umur 90 tahun. Aduh. Dia mewarisi semua harta daripada cucunya. Mewarisi harta dari semua cucunya. Maka kakek ini jadi kakek idaman ini. Ya. Yang kedua tadi, ketika ada anak perempuan atau cucu perempuan dan ada kakek, maka kakek mendapatkan 1/6 ditambah dengan sisa. Kalau ada sisa, jelas ada sisa. Ya. Maka kakek mendapatkan warisan seperti itu. 1/6 ditambah dengan sisa. Namun ketika ada anak laki-laki dan ada anak laki-laki, ada anak perempuan, mayat meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, kakek hanya mendapatkan 1/6 saja. Kakek hanya mendapatkan 1/6 saja. Dan sisanya kepada anak. Sisa kepada anak. Atau ada anak laki-laki saja dan ada kakek. Ya, kakek dapat 1/6. Ya, kakek dapat 1/6, sisanya kepada anak. Ini pengertian daripada wal jaddu mahjubun 'anil miras bil abi fi ahwalihi salas, dalam keadaannya yang 3 keadaan. Dalam keadaan 3 keadaan. Kemudian bait yang selanjutnya, wa tasqutul jaddat min kulli jihah bil ummi, ya, fafham wa fi ma asbah. Nenek gugur dari segala sisi. Dari segala sisi. Kita buat peta nenek, ini mayat. Ayah, ibu. Ini ayah punya ayah lagi. Ada punya ibu lagi. Di atasnya ada
ayahnya lagi ada ibu. Kalau ada. Ya. Di sini ibu ini punya ayah. Ada ibu. Di sini ibu ini punya ayah. Ada ibu. Nenek yang mewarisi ini dia, nenek ini. Ya. Ayahnya, ibunya ayah. Ibunya ibu. Ibunya ibu. Kemudian ibunya kakek. Berapa umurnya itu? Ibunya kakek. Ibunya kakek. Ini kakek. Ya, ibunya kakek. Neneknya ibunya nenek. Ibunya nenek. Ini adalah orang-orang yang mewarisi. Ke atas bisa, ya, masih ke atas lagi ibunya, ya, ibu, dengan syarat antara mayat dengan nenek tersebut tidak ada laki-laki yang diantarai oleh perempuan. Jadi sekalipun ayah, kemudian ibu, ayah terus ibu ayah itu dapat terus ke atas. Entah berapa umurnya tuh. Kemudian ibunya ayah, kemudian ibu ke atas masih dapat. Ya. Kemudian ibunya ibu ke atasnya ibunya ibu. Nah, jadi kalau ibunya ayah, ini kalau ibu ayah, ini tak dapat. Kenapa? Karena ada laki-laki yang diantarai oleh perempuan menjelang kepada mayat. Jadi kepada mayat ada perempuan. Ini laki-laki yang dihalangi oleh perempuan, yang diantarai oleh perempuan. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah, sang nenek-nenek ini, ini dia lihat nenek-nenek ini kapan mereka terhalang? Terhalang nenek ini karena ada ibu. Karena ada ibu, maka nenek terhalang. Dari jihad manapun. Baik itu dari jihad dari pihak ayah ataupun daripada pihak ibu. Maka ibu inilah yang mewarisi. Dan nenek terhalang. Ini makna watas kutul jaddatu min kulli jihad. Maka nenek gugur dari segala sisi. Ya. Gugur apa? Bil ummi. Gugur karena ibu, ya. Gugur karena ibu. Jadi ini contoh yang saya jelaskan tentang hajab, ya, hajab. Dan seterusnya penjelasan sampai 96 itu siapa-siapa yang terhalang. Namun saya ingin menjelaskan tentang pengertian hijab itu, ya, secara teori. Ya. Tadi saya jelaskan bahwa hijab itu adalah terhalangnya orang yang mempunyai sebab dia mendapatkan warisan. Terhalang oleh orang-orang yang lebih berhak. Maka dia terhalang daripada sebagian daripada warisan atau terhalang daripada seluruh warisannya. Tadi saya contohkan, ayah terhalang oleh kakek, ibu terhalang oleh nenek. Ya.
itu terhalang total. Hajab itu ada dua sisi yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah hajbu hirman. Itu hajbu hirman. Hajbu hirman. Ya. Artinya terhalang secara total. Artinya memang tidak mendapat. Terhalang tunggu, maaf salah saya. Hajbu ini terbagi kepada dua. Hajbu bil awsaf dan hajbu bil ashas. Nah, ini dia. Hajab terhalang karena sifat. Jadi hajab itu terhalang karena sifat. Terhalang ya karena sifat. Yang kedua, terhalang karena orang yang lebih berhak. Ini yang kedua. Ini model hajab pertama. Hajab kedua itu yang pertama adalah hajab bil wasaf. Yang kedua adalah hajab bil ashas. Hajab karena ada orang-orang yang dapat menghalangi. Kapan terhalang karena sifat? Itu apabila ada penghalang warisan min mawani al-irsi. Apa saja mani irsi? Ada 3. Yaitu qatlun, wariqatun, wa ikhtilafuddin. Pertama, jadi ada penghalang, ada mawani, penghalang pewarisan. Ada penghalang menerima warisan. Ini sifatnya. Apa saja penghalangnya? Yang pertama, statusnya sebagai pembunuh. Pembunuh yang meninggalkan warisan. Umpamanya ada saudaranya, dibunuhnya saudaranya. Maka saudara yang membunuh ini tidak mendapatkan warisan. Nauzubillah. Ini pembunuh yang meninggalkan warisan. Pembunuh yang meninggalkan warisan. Yang kedua, berstatus sebagai budak. Ini budak ini tidak ada lagi sekarang ini. Maka saya tidak akan perpanjang. Tetapi secara ilmu, tetap kita terangkan. Walaupun tidak panjang. Karena ke depan juga masih akan timbul lagi ada perbudakan. Ke depan akan timbul lagi perbudakan. Maka status seseorang menjadi budak akan terhalang mewarisi warisan. Umpamanya ada seorang anak
ketika berperang dengan musuh, lalu anak itu disandra oleh musuh, kemudian musuh itu menjadikannya sebagai budak. Dan ketika itu sistem perbudakan kembali hidup umpamanya. Ya. Sistem pewarisan kembali hidup. Sistem perbudakan. Maka anak ini tidak mewarisi ayahnya apabila ayahnya meninggal. Kenapa? Karena statusnya sebagai budak. Kalau budak, ketika warisan dia dapati diambil oleh tuannya. Karena budak itu adalah harta daripada tuannya. Dan apa yang dimiliki oleh budak itu adalah milik tuannya. Yang ketiga, beda agama. Beda agama. Ya. Beda agama. Jadi seorang muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi muslim. La yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Ini kata Rasulullah. Seorang kafir tidak mewarisi muslim dan muslim tidak mewarisi kafir. Karena beda agama. Yang berselisih para ulama adalah ketika kafir dengan kafir. Satu agamanya Nasrani, yang satu lagi agamanya Protestan, yang satu Katolik. Apakah saling mewarisi? Karena Katolik dan Protestan juga saling mengkafirkan. Ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Ya. Maka dikembalikan kepada hakim. Apa keputusan hakim? Yang jelas antara Islam dengan kafir itu tidak mewarisi. Ya keras bunyi kata-kata kafir, Ustaz. Iya. Kafir itu sudah lunak. Kata-kata kafir. Kata-kata yang sudah valid. Kata-kata yang lunak di dalam agama. Sopan itu dalam menyebutkan kata-kata kafir itu. Kafara. Menutup kebenaran. Ini. Yang kasarnya kareh kapalo gadang karengkang. Itu mu'anid namanya. Ya, mu'anid. Itu keras kepala. Allah tidak mempopulerkan kata-kata ini untuk orang yang menuntut kebenaran, orang yang tidak menerima kebenaran. Rasulullah juga tidak mempopulerkan kata-kata mu'anid ini. Rasulullah lebih mempopulerkan kata-kata kafir. Ya. Jadi bukan kasar itu kata-kata kafir. Dengar di telinga kita. Ini yang apa namanya? Yang bunyinya sangar. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian ini penghalang daripada menerima warisan yaitu hajbu bil sifah atau bil awsaf. Salah satu keadaan ini ada, maka terhalang daripada menerima warisan. Wujuduhu ka'adami. Ketika dia ada sama seperti tidak ada. Kenapa? Karena dia bersifat salah satu di antara sifat-sifat ini. Kalau ketiganya ya lebih lagi. Ya sama-sama. Kemudian terhalang kedua itu hajbu bil ashas. Nah, di sini terbagi kepada dua pula. Itu hajbu hirman. Itu hajbu hirman. Yang kedua adalah hajbu nuqsan. Ya. Apa hajbu hirman?
Hajbu hirman adalah terhalangnya secara total karena seseorang. Itu terhalang secara total. Contohnya tadi, al-jaddu mahjubun bil abi. Kakek terhalang oleh ayah. Itu maka kakek di sini terhalang secara total. Terhalang secara total. Kakek tidak mendapatkan sama sekali. Nah, jadi hajbu hirman ini contohnya ada ayah, ada kakek, maka ayah terhalang, kakek terhalang secara total. Coba tadi, ayah, kakek. Ayah dapat, kakek terhalang secara total. Itu namanya hajbu hirman. Hajbu hirman. Apalagi contohnya hajbu hirman? Seorang meninggalkan anak laki-laki. Meninggalkan saudara. Baik itu saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu. Ya. Pokoknya meninggalkan saudara. Di sini anak ini mewarisi semua harta saudara terhalang total. Saudara terhalang total. Ini karena ada orang yang menghalanginya. Ada orang yang menghalanginya. Jadi terhalang total. Ada yang terhalang total karena habis. Karena habis. Contoh seorang meninggalkan anak perempuan. Meninggalkan anak perempuan. Satu orang. Ya, anak perempuan semata wayang. Meninggalkan saudari. Meninggalkan saudari. Berapa orang saudaranya? 2 orang. Meninggalkan ini saudari kandung. Meninggalkan saudari seayah. Nah, meninggalkan saudari seayah. Ini dapat, ini nggak ada sisa. Ya. Tidak dapat sama sekali. Atau umpamanya ada saudara. Saudara dan saudari. Saudara dan saudari seayah. Ini kenapa? Karena sisa diambil oleh ini. Ya, ini yang lebih patut. Ini yang lebih patut. Itu saudari kandung, 2 orang saudari kandung. Dan 1 anak perempuan,
dua orang saudari kandung, saudara seayah, nggak ada lagi sisanya. Karena sisa udah diambil oleh saudari kandung. Atau umpamanya seorang meninggalkan suami, meninggalkan satu saudari, meninggalkan suami, meninggalkan satu saudari, ya, meninggalkan saudara, ya, meninggalkan saudara seayah. Bagaimana? Suami mendapatkan setengah, saudari mendapatkan setengah. Setengah tambah setengah berapa? 1, habis. Berarti di sini tidak dapat apa-apa. Ya, dia tidak mendapat apa-apa. Jadi, saudara, bisakah dia mewarisi? Bisa. Kenapa? Dia mewarisi dengan sisa. Tapi apakah ada sisa? Ternyata tidak ada sisanya. Ibarat piring, 1 butir beras pun, tidak 1 butir nasi pun tidak ada lagi. Ya? Di dalamnya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hajab yang ashas. Jadi secara total dia terhalang. Artinya tidak mendapati. Dia ada sebagai asabah, tapi dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Itu hajbu al-ashas. Jadi berbentuk hajbu hirman, tidak mendapatkan sama sekali. Tidak mendapatkan sama sekali. Kenapa? Karena ada orang yang lebih patut daripada dia ataupun habis. Bilangan-bilangan yang ada sudah menghabiskan sehingga tidak ada bagian daripada orang yang bakal mewarisi ini. Ini hajbul ashas, hajbul hirman. Kemudian ada lagi hajbul ashas itu adalah hajbul nuqsan. Hajbul nuqsan. Ini hajbul nuqsan. Pembahasan kita hajbul nuqsan. Bagaimana hajbu nuqsan? Itu hajbu nuqsan. Itu hajbu nuqsan. Ya. Hajbun nuqsan. Bagaimana? Ini ada beberapa bentuk. Saya tidak menjelaskan semua bentuknya. Yang jelas adalah mewarisi daripada bilangan yang besar kepada bilangan yang lebih kecil. Saya contohkan, suami dia mempunyai 2 bilangan, 1/2 yaitu separuh dan 1/4. Ini bilangan suami, yaitu bilangan untuk warisan suami apabila mewarisi dengan 2 bilangan ini, separuh dengan 1/4. Jadi suami ini tidak mendapatkan separuh, ya, ketika ada yang mayat itu meninggalkan anak ataupun keturunan yang mewarisi, sehingga berpindah daripada 1/2 kepada 1/4. Jadi berkurang jatahnya 1/2 kepada 1/4, yaitu berpindahnya dari fardun kepada fardun yang lebih kecil.
berpindahnya dari bilangan kepada bilangan yang lebih kecil. Itu bagi orang yang mempunyai dua bilangan. Ya, 1/4 dengan 1/2 dan 1/4. Apa contohnya? Suami. Seorang meninggalkan suami. Ini yang tidak ada penghalang ya, suami. Meninggalkan saudara. Maka suami di sini mendapatkan setengah, saudara sisa. Maka suami tidak terhalang. Tidak terhalang oleh saudara, tidak terhalang oleh ayah. Namun ketika seorang perempuan meninggalkan suami, ada anak perempuan, ada saudara. Nah, di sini berapa bagian suami? Suami itu mendapatkan 1/4. Anak perempuan mendapatkan 1/2, saudara mendapatkan sisa. Yang kita pelajari di sini adalah suami tidak mewarisi 1/2, akan tetapi berpindah kepada 1/4. Ini namanya hajbu nuqsan. Ini namanya hajbu nuqsan. Kenapa suami mendapatkan 1/4 di sini? Karena ada anak daripada istrinya. Ada anak daripada istri, maka sang suami mendapatkan 1/4. Demikian juga istri. Istri mendapatkan warisan dengan dua bilangan. Yang pertama adalah 1/4. Yang kedua adalah 1/8. Ya. 1/4. Yang kedua adalah 1/8. Ya. Kapan sang istri mendapatkan 1/4? Apabila suami yang meninggal tidak meninggalkan anak. Contoh yang lebih singkat, seorang meninggalkan istri, meninggalkan ayah. Istri di sini dapat berapa? Mendapatkan 1/4 daripada harta suami. Sementara ayah dapat sisa. Namun ketika meninggal adalah meninggalkan istri, meninggalkan anak laki-laki, umpamanya meninggalkan ayah, di sini istri mendapatkan 1/8. Istri mendapatkan 1/8. Anak mendapatkan sisa. Ayah mendapatkan 1/6. Istri berubah bagiannya daripada 1/4 kepada 1/8. Ini salah satu contoh. Ya. Mungkin sampai di sini dahulu pertemuan kita dalam penjelasan ini. Ya. Kita masuk dalam sesi tanya jawab setelah kita mendengar beberapa tampilan-tampilan ya, jedah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berada sekarang di atas bangunan Masjid Al-Hijrah, di mana pembangunan masih tetap berjalan dan membutuhkan nafas yang panjang untuk pembangunan ini. Di belakang saya sedang pembangunan asrama untuk program yang dilakukan di Masjid Al-Hijrah ini, yaitu mulazamah. Di sini pada tahun ini insyaallah taala diterima kurang lebih 60 santri yang akan belajar di Jami' atau Masjid Al-Hijrah ini, dan untuk menyelesaikan asrama dan fasilitas untuk mereka diusahakan untuk bisa menuntaskan satu lantai untuk keperluan mereka. Samping itu, kita juga tetap melanjutkan pembangunan Masjid Al-Hijrah ini. Maka oleh karena itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kita semua untuk berinvestasi akhirat kita. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan. Semuanya bisa kita raih di sini. Maka oleh karena itu kami mengajak semuanya, ayo kita sukseskan pembangunan Al-Hijrah Nusantara ini, baik untuk masjidnya atau fasilitas pendidikannya, dengan mengirimkan donasi yang terbaik dari antum ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat. Mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir. Panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah. Menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal. Audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info masjid. Mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah. Memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua terangkum dalam satu genggaman. Asil App, asli dan dari hati. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Allah Tabaraka wa Ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka dibeli oleh Allah dengan Allah membayar untuk mereka surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sekarang Anda sedang berada di proyek pembangunan Masjid Musafirin, tepatnya berada di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Di sini salah seorang daripada
muhsinin mewakafkan tanahnya dan sebahagian hartanya untuk terwujudnya pembangunan Masjid Musafirin persis di tengah kota Payakumbuh. Kaum muslimin dan muslimat bisa lihat hanya jarak beberapa meter dari bangunan ini adalah jalan raya yang dilalui oleh banyak sekali kaum muslimin dan muslimat. Yang mudah-mudahan mereka adalah calon-calon jemaah yang akan meramaikan masjid kita, yaitu Masjid Musafirin yang sedang kita bangun. Ditambah dengan kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kajian-kajian ilmiah yang akan diadakan di masjid ini. Maka prediksi kami masjid ini akan ramai oleh kaum muslimin yang melaksanakan sholat 5 waktu dan melaksanakan kegiatan-kegiatan agama lain. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan dana untuk pembangunan masjid ini nggak selesai sebanyak 3 miliar. Dari total dana yang dibutuhkan 3 miliar, hingga saat ini pembangunan ini telah menelan biaya 1,1 miliar. Masih tersisa 1,9 miliar. Kesempatan untuk kita semuanya berfastabiqul khairat, lomba-lomba mewujudkan rumah Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi, sekaligus mewujudkan istana kita di surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. InsyaAllah Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidah walau kamafhati hasah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun untuk Allah, karena Allah ikhlas dan untuk Allah sebuah masjid, walau hanya sebesar sangkar burung, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Rumah artinya adalah istana di surga Allah, karena tidak ada rumah yang kecil, semuanya adalah istana di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku-saudariku para pemirsa Asil TV, dimanapun Anda berada, ini berada di bawah Yayasan Hasil Cahaya Tauhid di Sumatera Barat. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama saling bahu-membahu mewujudkan kemuliaan akhirat kita dengan menginfakkan sebagian harta kita di rumah Allah Masjid Musafirin Payakumbuh, Sumatera Barat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah tabaraka wa ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka, dibeli oleh Allah dengan Allah membayar untuk mereka surga. Mari saudaraku saudariku, kita jual harta kita dan jual diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah menggantinya dengan surga di akhirat kelak. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita balik lagi di kajian bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala dalam kajian ilmu faraid. Tadi kita sudah mendengarkan penjabaran dari guru kita mengenai al-hajab atau penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan atau yang mendapatkan warisan dari seseorang tersebut. Juga berkaitan dengan contoh-contoh yang sudah dijabarkan oleh guru kita terkait masing-masing. Ada al-hajab dari dua sisi, itu ada al-wasaf dan juga bil askas, itu sudah dijelaskan tadi dengan contoh-contohnya. Kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan antum yang sudah masuk di 0811-755-0606. Insya Allah waktu yang ada kita coba jawab Ustaz, 1 atau 2 pertanyaan. Baik, untuk yang pertama, mohon izin untuk dibacakan Ustaz. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana dari Batu Sangkar. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ana izin bertanya Ustaz terkait waris. Ada seorang wanita, dalam kurung ini istri, meninggal. Kemudian beliau ini meninggalkan harta 1 miliar Ustaz, miliknya. Meninggalkan seorang suami dan anak tidak ada. Orang tua juga tidak ada, paman tidak ada. Yang ada hanya saudari atau dalam kurung saudara perempuan, 2 orang. Siapa saja yang jadi ahli warisnya dan pembagiannya seperti apa Ustaz? Jazakumullahu khairan. Nah Ustaz. Jadi seorang perempuan meninggal, ya, meninggalkan suami dan meninggalkan 2 orang saudari. Naam. Ya. Ketika dia tidak meninggalkan orang tua dan tidak pula meninggalkan ayah, ya, tidak pula meninggalkan anak,
dia hanya meninggalkan suami saja. Ya, kalau anak anda ada, cucu barangkali juga nggak ada ya. Ini asumsinya cucu tidak ada, ayah tidak ada, kakek tidak ada. Jadi yang ada adalah suami dan 2 orang saudari. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah, suami mendapatkan separuh daripada hartanya. Kalau itu adalah harta istri secara total, apabila tidak ada bergabung dengan harta suami, maka separuh daripada harta istrinya diwarisi oleh suaminya. 2/3 adalah untuk saudari. Akan nggak cukup. Dah cukup. Setengah tambah dengan 2/3. Ini nggak cukup. Ya. Sementara hartanya adalah harus dihitung menjadi 1. Maka di sini masing-masing mendapatkan pengurangan daripada nilai yang sebenarnya. Itu yang dinamakan dengan aul. Jadi bagaimana gambarnya? Begini. Ya. Suami mendapatkan setengah. Dua orang saudari saudari kandung ya? Atau saudari saya, pokoknya saudari kandung. Ya, ya, Ustaz. 2 orang saudari, keduanya ini mendapatkan 2/3 daripada harta. Apabila kita lihat, maka KPK daripada 1/2 dengan 1/3 adalah 6. Setengahnya dapat 3. 2/3-nya dari 6 dapat 4. Berarti harta itu menjadi berapa? 7/6 jadinya. Jadi 7 atau 6/7. Jadi kalau demikian bagaimana jadinya? Maka kita robah saja angka 6 ini menjadi angka 7. Itu namanya aul. Sehingga sang istri, sang suami seharusnya mendapatkan 3/6 berubah kepada bilangan yang lebih kecil, yaitu 3/7. Sementara saudari masing-masingnya dapat 2/6, ya. Masing-masingnya dapat 2/6, yaitu 1/3 masing-masing, ya. Itu berubah menjadi 2/7 masing-masingnya. Ini juga 1/3 berubah menjadi 2/7. Jadi ini terjadi namanya aul. Jadi kalau terjadi aul begini, semuanya mendapatkan pengurangan. Dan ini salah satu di antara contoh hajbu nuqsan. Ini nanti akan kita pelajari. Ya, akan kita pelajari. Jadi salah satu di antara hajbu nuqsan itu karena adanya aul. Karena adanya aul. Bertambahnya nilai daripada pembagian. Yang seharusnya kan kalau 6/6. Ini ternyata 6/7. Dari mana kita mendapatkan 1/3 lagi kekurangannya? Kalau demikian kita kurangi semua.
kita kurangi semua. Yang dari 3/6 menjadi 3/7. Yang 4/6 yaitu 2/3 menjadi 4/7. Masing-masingnya daripada 1/3 menjadi 2/7. Jadi mereka mendapatkan pengurangan semuanya, dan ini salah satu di antara penyebab terjadinya hajbu nuqsan. Bilangan besar kepada bilangan yang kecil, atau terjadinya aul di dalam permasalahan sehingga terjadi pengurangan masing-masing daripada ahli waris. Ya, demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah. Mungkin ya. Nah, Ustaz. Jadi bagaimana umpamanya yang 1 miliar tadi? Ya, 1 miliar tadi. Ya, jadi 1 miliar itu ya, satu miliar ya, ini titiknya enggak apa nih, dibagi 7 dikali dengan bagian tadi. Sang suami dapat berapa tadi? Mendapat 3. Ya. Jadi 3/7. Jadi 1 miliar bagi 7 bagi 3. Maka inilah bagian daripada suami. Kemudian masing-masing tadi saudari 1 miliar ya bagi 7 dan dikali dengan 2, masing-masing saudari tadi dikali dengan 2, maka mereka mendapatkan ini masing-masingnya. Ya, Allahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya dari Batu Sangkar ini bisa memahami dari jawaban Ustaz terkait persoalan harta waris ini juga dari segi pembagian atau faraidnya. Ini barangkali sudah jelas. Bisa kita jawab satu pertanyaan lagi, Ustaz? Silakan. Baik, ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang mayit tidak punya suami, tidak punya orang tua, meninggalkan anak 1 perempuan atau 1 anak laki-laki. Bagaimana warisnya, Ustaz? Nah. Anak perempuan atau anak laki-laki. Berarti bukan kasus ini. Ya, ini andai-andai. Nah, Ustaz. Ya. Pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada, maka kita harus runut dulu. Ada enggak saudara orang tuanya? Itu paman itu pihak ayah, saudara ayah. Ada enggak saudara kandung ayah? Ada enggak saudara kandung saudara ayah yang sebapak? Oh, enggak ada juga. Ada enggak anak daripada paman itu, anak saudara ayah, anak laki-lakinya? Jadi tidak mudah kita mengatakan tidak ada ahli waris. Nah. Ya, tidak ada ahli waris. Kita runut, kita lihat. Ya, kita lihat. Maka ketika anaknya anak perempuan, kemudian kita dapati ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan melalui ayah, yang laki-lakinya mendapatkan warisan sebagai sisa. Baik itu saudara ayah, anak saudara ayah, ya, anak saudara kandung, umpamanya yang sudah meninggal duluan, yang anak laki-lakinya. Jadi jangan mudah-mudah mengatakan tidak ada ahli waris. Ya, kalau ada anak perempuan, kalau ada anak laki-laki ya semuanya itu udah habis oleh anak laki-laki, terhalang semuanya. Baik itu saudara ayah, apalagi keturunan daripada saudara ayah. Baik itu saudara kandung ataupun keturunan daripada saudara kandung. Ketika ada anak laki-laki, maka anak laki-laki itu menghabisi semua harta. Ya. Menghabisi semua harta.
Tidak ada suami, tidak ada tadi kan seorang perempuan, tidak ada suaminya. Ada anak laki-laki ada, anak perempuan atau ya kalau anak perempuan tadi tengok ada enggak kemungkinan ada enggak ahli-ahli waris yang ada kedekatan dengan dari pihak ayah. Harus dicari. Jangan kita memberikan kepada anak perempuan tadi lebih daripada haknya sementara ada orang yang berhak. Ya. Oh, rupanya ada Ustaz, tetapi kami tak tahu di mana orangnya. Dia merantau tapi entah kemana. Berikan hak anak perempuan itu, cadangkan untuk saudara seayah itu. Bagaimana cara mencadangkannya? Ya barangkali ya dititipkan pada orang yang amanah. Umpamanya buat rekening tersendiri, umpamanya rekening bank syariah. Buat nama untuk cadangan ya, cadangan. Yang disaksikan oleh orang lain, kalau perlu notaris ini bahwa ini adalah untuk orang yang hilang atau yang tidak diketahui sampai masa yang ditentukan oleh hakim, bahwa ketika tidak ada sampai sekian maka harta itu kembali kepada anak semuanya, kepada anak perempuan. Itu namanya raddun. Itu namanya raddun. Dikembalikan sisa tadi kepada anak perempuan ketika ternyata tidak ada ahli waris ataupun sudah ada jangka yang diberikan, namun ahli waris yang berhak itu tidak muncul atau sudah dianggap tidak ada lagi oleh hakim, maka dikembalikan anak perempuan. Kalau anak laki-laki habis semua harta, tak usah tunggu yang lain, selesai. Ya, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah perbedaannya. Jadi karena pertanyaan tadi ada anak laki perempuan atau anak laki-laki, maka jawabannya pakai atau pula kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi menjadi ilmu untuk kita semua, dan yang paling penting adalah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Ustadz, terima kasih untuk waktunya juga. Insya Allah di pekan depan atau di kesempatan lain kita akan bersama guru kita kembali. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما شاء الله تبارك الله، أنا بين الشباب أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم، وبهذه المناسبة وأنا بين طلاب العلم أحب أن أذكر إخواني